Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perencanaan strategi SITI pada toko Deva Furniture menggunakan metode Word and Paper studi kasus di toko Deva. Oke, di sini ada profil perusahaan. Toko Deva bergerak di bidang usaha pemasaran, penjualan, dan distribusi. Toko Deva dapat melakukan investasi sistem informasi secara terprogram dengan skala prioritas. Karena sumber daya sistem informasi dan perangkat pendukung lainnya masih terbatas, maka organisasi akan diuntungkan dengan adanya rencana strategi sistem informasi ini. Metode Word and Paper bahkan dapat mencari peluang-peluang baru melalui penerapan teknologi yang inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Selanjutnya ada visi. Dengan semangat dan kekuatan dari teamwork menghasilkan produk berkualitas serta memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga menjadi pemimpin industri furnitur asal Sumatera yang unggul di Indonesia dan mengenangkan persaingan internasional. Visi menghasilkan produk furnitur berkualitas tinggi melalui penerapan quality asuransi. Kedua, ada mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produksi terkini, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari para bisnis partner untuk menghasilkan keuntungan bersama jangka panjang. Berinovasi menghasilkan layanan purna jual terbaik. Selanjutnya ada analisis lingkungan. Yang pertama yaitu internal bisnis. Di dalam internal bisnis sendiri itu ada analisis value chain. Kedua ada analisis SWOT. Ketiga ada analisis KPI. Dan keempat ada analisis CSF. Terus ada external bisnis yang isinya ada PES dan analisis 5 model Porter. Selanjutnya ada analisis value chain pada perusahaan Deva. Analisis yang dilakukan memetakan proses bisnis yang ada pada toko Deva. Analisis value chain dilakukan untuk melihat proses kerja bagian gudang dari toko Deva dan akan digolongkan menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam value chain. Berikut langkah-langkah analisis value chain. Nah, untuk aktivitas utama sendiri yaitu ada logistik masuk, operasional, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, dan layanan. Untuk aktivitas pendukung yaitu ada infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan keuangan. Selanjutnya ada analisis SWOT pada toko Deva. Tabel SWOT adalah alat analisis yang memaparkan kekuatan strengths, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dalam suatu perusahaan. Singkatnya, tabel tersebut memberikan gambaran holistik tentang faktor internal yang dapat dimanfaatkan atau perlu diperbaiki, serta faktor eksternal yang dapat dijadikan peluang atau menjadi risiko. Tabel SWOT membantu perusahaan merumuskan strategi, memilih proyek FITI, dan mengelola risiko untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut ini adalah gambar SWOT pada toko Deva. Yang pertama, strength atau kekuatan, reputasi yang kuat, karyawan berpengalaman, keuangan yang stabil. Yang weakness, kelemahan, sistem pembayaran yang manual, keterbatasan stok, kekurangan integrasi sistem.
yang di opportunities atau peluang, adopsi teknologi digital, perkembangan teknologi, peluang keunggulan teknologi. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman, persaingan ketat, resiko keamanan data, perubahan kebijakan pemerintah. Berikut ada analisis KPI pada Tokodeva. Lanjut. Untuk merencanakan implementasi sistem pembayaran menggunakan teknologi dan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi. Ada aplikasi gudang dengan metode work and paper. Kita dapat mulai dengan mengidentifikasi key performance indikator atau KPI yang relevan. Berikut ini adalah contoh analisis KPI dan tabel KPI untuk memetakan lingkungan internal dan eksternal bisnis. Selanjutnya, berikut adalah gambar KPI pada Tokodeva. Yang pertama, waktu pemrosesan pembayaran. Deskripsinya, mengukur waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran secara keseluruhan. Nah, tujuannya mengurangi waktu pemrosesan pembayaran dari manual menjadi otomatis. Yang kedua, ada tingkat akurasi stok. Deskripsinya menentukan seberapa akurat sistem melacak dan mengelola persediaan. Tujuannya meningkatkan akurasi persediaan dengan integrasi sistem pembayaran. Nah, yang ketiga, kepuasan pelanggan. Deskripsinya menilai tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan proses pembayaran. Sedangkan tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan sistem pembayaran yang cepat dan akurat. Selanjutnya ada analisis CSF pada Tokodeva. Untuk melakukan analisis lingkungan internal bisnis dengan fokus pada analisis critical success factor atau CSF dan perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi menggunakan metode work and paper, kita dapat memulai dengan mengidentifikasi faktor penentuan keberhasilan serta merumuskan tujuan strategis. Berikut adalah contoh analisis CSF dan tabel yang berisi analisis CSF beserta tujuan strategis untuk mengimplementasi sistem pembayaran, untuk merencanakan implementasi pembayaran menggunakan teknologi dan perencanaan strategis pada aplikasi gudang dengan metode work and paper. Kita dapat memulai dengan mengidentifikasi key performance indikator atau KPI yang relevan. Berikut adalah gambar CSF pada Tokodeva. Yang pertama, critical success faktornya yang pertama integrasi sistem pembayaran dan aplikasi gudang. Deskripsinya, keberhasilan integrasi antara sistem pembayaran dan aplikasi gudang. Alasannya, menghindari kesalahan dan keterlambatan perlu adanya integrasi yang lancar antara sistem pembayaran dan aplikasi gudang. Nah, critical success faktor yang kedua, pelatihan karyawan. Deskripsinya, karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan sistem baru. Alasannya, pelatihan yang efektif diperlukan agar karyawan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang ketiga ada keamanan informasi. Deskripsinya, perlindungan data, pembayaran, dan informasi pelanggan. Alasannya itu menghindari risiko keamanan data dan memastikan kepercayaan pelanggan. Yang keempat ada efisiensi proses pembayaran. Deskripsinya, perlindungan data, pembayaran, dan informasi pelanggan. Menghindari risiko keamanan dan memastikan kepercayaan pelanggan. Yang kelima ada akurasi persediaan. Deskripsinya, tingkat akurasi stok yang tinggi, alasannya menjamin ketersediaan produk dan menghindari kerugian akibat kesalahan persediaan. Sedangkan yang terakhir, adopsi pelanggan. Deskripsinya,
penerimaan pelanggan terhadap sistem pembayaran baru. Alasannya memastikan pelanggan dapat dengan mudah bertransisi dan tetap puas dengan layanan. Selanjutnya ada analisis PES pada Tokodeva. Tools untuk menganalisis operasi lingkungan bisnis eksternal pada Tokodeva di mana dilihat dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis PES adalah tools yang menganalisis operasi lingkungan bisnis eksternal pada perubahan Deva Furnitur, di mana dilihat dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Berikut analisanya. Yang pertama ada politik, perubahan kebijakan dan regulasi. Yang kedua ada ekonomi, stabilitas ekonomi dan memiliki kontrak kerjasama dengan pelanggan sosial. Yang ketiga sosial, adopsi teknologi dan perubahan pola konsumen. Dan yang terakhir teknologi pertumbuhan, teknologi, yaitu pertumbuhan teknologi pembayaran digital. Nah, baik, selanjutnya di sini kita ada analisis 5 kekuatan porter Tokodepa. Nah, analisis 5 kekuatan porter adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi struktur industri dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan. Berikut adalah analisis 5 kekuatan porter untuk Tokodepa Furnitur. Next. Nah, berikut ini adalah tabel 5 kekuatan porter pada Tokodepa. Nah, yang pertama itu kekuatan persaingan antar pelaku industri atau rivalry among existing competitors. Nah, jika persaingan tinggi, perusahaan perlu memastikan bahwa implementasi sistem pembayaran dan perencanaan strategis sistem informasi atau teknologi informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif. Nah, yang kedua itu ada ancaman produk pengganti. Nah, jika terdapat banyak produk pengganti, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem pembayaran dan aplikasi gudang memberikan nilai tambah yang sulit digantikan oleh produk alternatif. Berikutnya itu yang ketiga ada tawar-menawar kekuatan pembeli. Jika pembeli memiliki kekuatan tinggi, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem pembayaran dan aplikasi gudang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan nilai tambah. Dan yang ada tawar-menawar kekuatan pemasok. Jika pemasok memiliki kekuatan tinggi, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan opsi pemasok yang cukup untuk mendukung implementasi sistem pembayaran dan aplikasi gudang. Nah, dan yang terakhir itu ada ancaman masuknya peserta baru. Jika ancaman masuknya peserta baru tinggi, perusahaan perlu memastikan bahwa investasi dalam teknologi memberikan keunggulan yang sulit dicapai oleh pesaing baru. Nah, berikutnya next. Nah, dan berikutnya itu ada analisis lingkungan internal atau eksternal sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, yang pertama itu ada analisis lingkungan SITI internal. Dalam penggunaan teknologi di Tokodepa Furnitur, terkhususnya pada alat pembayaran yang menggunakan alat pembayaran secara manual atau hard copy untuk membantu karyawan dari proses selama pembelian alat atau bahan sampai dengan penjualan di toko Depa Furnitur yang hanya dapat diakses oleh karyawan yang bertanggung jawab di bagian kasir. Nah, yang kedua itu ada analisis lingkungan SITI eksternal. Dalam perkembangan teknologi yang ada di toko Depa Furnitur sudah sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, seperti halnya toko Depa Furnitur memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Berikutnya, dan ini ada portofolio aplikasi. Nah, portofolio aplikasi itu adalah hasil dari penjabaran strategis SITI yang mencangkup ruang lingkup internal dan eksternal di perusahaan Depa Furnitur. Maka langkah selanjutnya untuk melakukan penyusunan portofolio aplikasi, di mana penyusunan ini menggunakan metode MC Parlan Grid. Berikut ini adalah penyusunan portofolio aplikasi. Nah, dan yang pertama itu dalam strateginya, Tokodepa menggunakan sistem pembayaran digital dan aplikasi pemantauan persediaan real time. Dan yang kedua itu high potensialnya itu Tokodepa menggunakan
aplikasi analisis data gudang, dan aplikasi manajemen return produk. Dan key operasionalnya itu Tokopedia menggunakan sistem manajemen pesanan dan aplikasi penerimaan dan pengiriman barang. Dan yang terakhir itu Tokopedia itu menggunakan support aplikasi keamanan data dan aplikasi pemantau kinerja sistem. Nah, dari analisis portofolio aplikasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan furnitur akan mendapatkan manfaat strategis yang signifikan dari implementasi sistem pembayaran digital dan perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi pada aplikasi gudang menggunakan metode What and Privat. Nah, di sini berikut ada profil perusahaan Tokopedia. Nah, Tokopedia itu bergerak di bidang usaha pemasaran, penjualan, dan distribusi. Tokopedia dapat melakukan investasi sistem informasi secara terprogram dengan skala prioritas karena sumber daya sistem informasi dan perangkat pendukung lainnya masih terbatas. Maka organisasi akan diuntungkan dengan adanya rencana strategi sistem informasi ini. Metode What and Privat bahkan dapat mencari peluang-peluang baru melalui penerapan teknologi yang inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Nah, di sini berikutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Tokopedia itu ada perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi pada Tokopedia furnitur menggunakan metode What and Privat. Mereka melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal bisnis, analisis value chain, SWOT, KPI, CSR, PETS, analisis 5 model Porter, dan menyusun portofolio aplikasi. Nah, tujuan perencanaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis Tokopedia furnitur. Implementasi strategi sistem informasi atau teknologi menggunakan metode What and Privat di Tokopedia furnitur diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas manajemen, dan daya saing bisnis secara keseluruhan. Dengan hasil analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal bisnis, serta penerapan berbagai kerangka kerja seperti SWOT, KPI, CSR, PETS, dan analisis 5 model Porter. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu tadi pemaparan hasil kerja presentasi kami mengenai Tokopedia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.